ini adalah rumah villager yang biasa-biasa aja. Mengapa demikian? Dikarenakan terlihat membosankan dan juga biasa aja, ya kan? Dan ini adalah rumah villager yang estetik, enak dipandang, gak bosenin, keren, bagus, dan pastinya enak ditinggali. Dan dari 100 hari ke depan, aku akan membangun desa menjadi lebih megah dan estetik hingga enak dipandang. Dan inilah dia 100 hari Minecraft Upgrade Village. Let's go. Dan boleh ya guys ya, kalau kalian like dan subscribe video ini dulu. Hehe. Awal-awal aku spawn dekat village. Langsung saja aku menuju ke perhutanan untuk mengambil kayu. Setelah merasa cukup, aku langsung eksplorasi ke desa. Ya buat pengenalan denah gitu sama lokasi. Tiba-tiba aku menemukan sebuah area yang kena lahar, langsung saja aku tambal pakai tanah. Ini untuk mencegah supaya laharnya nggak membakar struktur yang di dekatnya. Lalu, kayu hasil menebang pohon tadi ku jadikan crafting table. Awal-awal kita awali dengan cara membuat tools yang sederhana dulu, seperti kayu. Lalu aku membuat pickaxe kayu. Setelah itu aku memining batu. Setelah merasa cukup, aku langsung membuat pedang batu. Setelahnya, aku membuat semua tools batu lainnya. Karena aku tipe orang yang nggak pengen mubaziran, jadi aku nggak buang pickaxe kayunya, malahan aku gunakan terus sampai hancur. Di bawah sungai ini, aku melihat ada coal, jadi aku memutuskan untuk miningnya saja. Setelah selesai menambang, aku langsung disamperin sama satu donat, lalu langsung kubunuh. Selanjutnya, aku membunuh ikan. Skip aja guys, gak usah banyak-banyak. Setelah membunuh beberapa ikan, aku langsung balik ke permukaan. Di sini seperti biasa, aku jalan-jalan ke desa sambil melihat keadaan. Lalu aku juga sekedar berburu. Setelahnya, aku menuju tempat mining dengan tujuan untuk mendapatkan ore.
Dan setelahnya nanti ada hal yang membuatku menyesal karena sudah menyia-nyiakan waktu. Oke, balik ke topik. Dan taulah guys ya, aku tuh kan butuh banyak ore kan tuh buat ningkatin tools. Selain itu kan juga buat ningkatin armor. Jadi penting banget ore bagiku. Dan di sini aku mencoba mining semaksimal mungkin, berharap ada ore kayak coal, iron, atau enggak copper yang bisa bantu aku di kemudian harinya. Ketika itu sudah hancur, jadi aku langsung balik ke atas. Nah, bisa kalian lihat saat aku balik ke atas kembali, langitnya sudah mau sore ya, alias sudah mau malam, dan di sini woolku nggak cukup buat bikin kasur. Alhasil, apa yang harus kita lakukan saat keadaan genting seperti ini? Yap, bener banget, numpang tidur. Assalamualaikum. Hari pertama, ku awali dengan membuka pintu lalu melihat keadaan sekitar. Widih, ada monster tuh. Langsung saja kita bunuh. Very nice. Helikopter. Awal-awal aku nemu domba, langsung saja ku bunuh dan woolnya ku gunakan untuk membuat kasur. Sekarang di sini woolnya sudah pas 3, jadi aku bisa buat kasur. Dan di sini sekalian aku nemu bunga, mending aku cat semua warna woolnya jadi warna merah. Soalnya aku pengen bikin kasur warna merah. Ya, karena aku pengen kayak veteran Minecraft gitu loh. Setelah mengecat semua woolnya jadi warna merah, aku langsung membuat kasur. Setelah kasurnya jadi, aku langsung pengen menuju hutan untuk mengambil kayu. Sebelumnya aku berburu beberapa hewan dulu buat jadi suplai makanan. Dan langsung saja kita kayunisasi. Oke, kayaknya udah cukup kayunya buat persediaan konstruksi. Selanjutnya yang akan kulakukan adalah keliling desa. Di sini aku coba iseng-iseng lihat barang dagangan mereka. Siapa tahu aku bisa nemuin barang bagus kan tuh. Dan kalau kulihat sih barang dagangan mereka itu ya B aja, tapi lumayan. Setelah mengecek beberapa dagangan villager, aku langsung pengen ke sungai ini. Nah, ternyata di bawah sungai ini ada koala dong. Langsung saja ku tambang.
Setelah selesai menambang koal, aku langsung balik ke permukaan. Lumayan guys, wool gratis sama daging gratis. Yo, what's up bro? Kau jual apa? Oh, karena aku punya ikan, jadi aku memutuskan untuk coba jinakin kucing. Dan ternyata masih kurang. Setelahnya aku balik ke tempat penambangan buat nambang ore. Sayangnya aku nggak bawa obor, jadi aku cuma bisa nambang sebentar lalu balik ke permukaan. Kebetulan juga pas aku naik ke permukaan, hari udah mau sore. Di sini aku nemu tempat yang bagus buat bikin rumah, jadi berhubung udah mulai tenggelam mataharinya, aku langsung beranjak tidur. Hari kedua, aku sempetin waktuku buat trading sama villager. Di sini aku masih kurang 1 kulit lagi, jadi aku tunda dulu trading sama villager. Wih, ada sapi tuh. Ya, sayang sekali bawa anak. Aku gak suka kalau bunuh hewan tapi ada anaknya. Oke, kayaknya kita nggak usah trading dulu sama villager. Nah, berhubung aku belum punya rumah, jadi aku pengen nyempatin waktu buat bikin rumah. Every day it's getting heavier. The world keeps weighing on my shoulders. Every step I get more wearier. Dreaming about when I was younger. Take me to places where no one will let me down. Keep me far from the ground. Feel my heart racing where everything's far down below. I want to feel it, feel the vertigo.
Dan akhirnya rumahku udah jadi. Meskipun interiornya terlihat sempit, tetapi setidaknya rumah ini nyaman untuk ditinggali. Setelahnya, aku merapikan inventoriku dengan memasukkan barang-barangku ke dalam chest. Setelahnya, aku keluar rumah untuk trading sama villager blacksmith. Tapi karena hari sudah mulai malam, akhirnya aku putuskan buat trading sama villagernya besok. Hari kelima. Seperti janji hari keempat, tanpa pikir panjang, aku langsung pergi ke tempat si pengrajin kulit. Ngomong-ngomong, hari kelima ini kegiatanku itu biasa-biasa aja. Aku cuma habisin waktuku buat trading, ngebunuh sapi, ataupun bahkan trading lagi sama villager. Setelahnya, pergi tidur. Hari ke-6, aku awali dengan merapikan barang-barang di inventoriku, jadi yang nggak kepake bakal kumasukkan ke chest. Setelahnya, aku langsung pergi ke tempat penambangan. Dan baru awal-awal aku nambang, aku langsung dapat iron. Tidak berselang lama kemudian, aku langsung nemu koper. Nah, pas aku udah selesai nambang semua kopernya, tiba-tiba aku pas gali beberapa diorit, aku nggak sengaja nemu stronghold. Ya, mungkin Mojang mengizinkanku untuk pergi mengunjungi DN. Masalah lain juga muncul. Pertama, aku belum punya persiapan yang cukup matang. Kedua, aku belum punya Ender Eye, jadi aku belum bisa ke DN dulu. Dan setelah balik ke atas, aku langsung kepo banget sama blacksmith di sebelahku. Jadi aku ingin iseng-iseng membuka chestnya. Wah, isinya bagus. Tapi kita tidak boleh mencuri di Minecraft. Setelahnya, aku balik ke baseku untuk merapikan inventoriku. Tidak lupa juga aku memasak hasil berburu. Nah, karena masaknya masih terlalu lama, jadi aku bikin tungku asap.
Setelah selesai memasak daging, aku juga akan memasak ayran. Sambil nunggu ayrannya matang, aku memutuskan untuk pergi ke tempat villager kerja. Buat trading atau enggak sekedar ngecek-ngecek. Well, sayangnya nggak ada yang menarik di sini. Dilanjutkan dengan menambang koal. Karena hari sudah mau sore, jadi aku bergegas pulang. Lalu tidur. Hari ketujuh, aku nambang koal yang kemarin. Setelahnya aku balik ke rumahku lalu memasak tembaga mentah. Lalu juga mengambil besi yang matang. Lalu tidak lupa juga aku merapikan inventoriku. Di sini sekalian aku masak daging sapinya. Lalu aku pergi untuk mengambil kayu. Maksudku menebang kayu. Setelahnya aku ingin berburu hewan. Lalu hasil memburu babi tadi aku pakai buat trading sama villager. Lumayan lah guys ya, dapat cuan. Lalu aku simpan barangku di chest. Dan lanjut masak daging sapi. Dan di sini aku juga membuat armor pertamaku, yaitu armor yang terbuat dari koper. Nah, untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan item-itemku, jadi aku buat satu chest lagi.
Oke, kayaknya beberapa dari kalian mesti udah bosen kan lihat aku kegiatannya gitu-gitu doang. Jadi, mari kita percepat. Setelah melakukan kegiatan tadi, aku langsung menikmati senja. Lalu pergi tidur. Hari ke-8, ku awali hariku dengan merapikan inventoriku. Ngomong, karena pedang batuku udah mau hancur, jadi aku pengen buat pedang yang baru. Kali ini terbuat dari koper. Rapiin inventory dulu sebentar, habis itu aku cabut keluar rumah. Di luar rumah, aku nemu hewan. Langsung saja aku bunuh buat dapet sumber makanan. Di sini aku juga nemu atlet pemanah. Langsung saja kita akan membunuh mereka berdua. Setelah menyelesaikan pertarungan tadi, aku jadi ingin mining. Setelah menggali, aku langsung mendapatkan koper. Serta lapis lazuli. Hingga aku dapat koper sama iron. Di sini kopernya nggak bakal ku ambil soalnya aku sudah dapat tahu banyak. Sampai akhirnya aku berhasil menyentuh kedalaman deep slate. Nggak lama juga aku juga nemu goa. Karena aku udah pengen udahan miningnya, jadi langsung saja kita balik ke permukaan. Setelahnya aku menebang kayu. Setelahnya saplingnya langsung ku tanam. Oke, karena udah selesai, langsung saja kita langsung masuk ke rumah. Lalu turu. Musuh terlihat. Maju, maju, maju. Capek ah. Well, daripada aku ngurusin penyihir, mending aku bunuh sapi dulu aja buat restock makanan. Oke, langsung aja kita tukerin dagingnya sama emerald, guys.
karena daging babiku tadi udah cukup. Dan di sini seperti biasa aku merapikan inventoriku yang penuh. Dan selanjutnya aku ingin mengupgrade rumah villager. Sebelumnya aku rapikan dulu areanya. Selanjutnya aku akan merombak rumahnya. Dan yap guys, rumahnya udah jadi. Karena udah hujan, jadi aku mau berteduh dulu di rumahku sendiri. Lalu setelah malam aku pergi tidur. Hari ke-13, aku cuma habisin waktuku cuma buat nebang kayu, mining, lalu setelahnya pergi untuk tidur. Hari ke-14, ku lengkapi armorku yang belum lengkap. Kayak aku belum punya baju zirah sama celana yang terbuat dari koper. Ngomong-ngomong, di sini aku juga masak iron juga. Lalu iron hasil masak tadi ku jadikan pickaxe iron. Lumayan buat meningkatkan kualitas pickaxe-nya, jadi nggak gampang hancur. Dan selanjutnya aku melaksanakan kegiatan rutinitasku sehari-hari guys. Ya bosen banget sih jujur. Ya kurang lebih begini deh isi rutinitasku.
Hingga akhirnya aku balik ke rumahku untuk tidur. Ngomong-ngomong, untuk hari ke-15 ini kurang lebih hampir samalah dengan hari ke-14. Setelah usai menebang banyak kayu, aku langsung pulang ke rumah. Lalu aku sekedar membereskan barang-barangku ke dalam chest. Sama ambil hasil matangnya emas. Lumayan guys emasnya. Kalau kita bisa kumpulin lebih banyak emas, pasti kita bisa membuat yang namanya golden apple. Dan hasil dari memburu sapi tadi, dagingnya akan ku taruh di tungku asap. Bagi yang nanya kenapa, ini karena aku sering nunda memasak. Jadi ya gitu guys. Karena kapak tembagaku udah hancur, jadi aku pengen buat yang baru. Habis itu aku langsung cabut keluar rumah. Buat apa? Buat nanam sapling lah. Oke, udah kelar waktunya balik ke rumah. Lalu pergi tidur.